Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, kaum muslimin yang semoga Allah memberikan kita semuanya kenikmatan iman dan istiqamah di atas keimanan. Karena setiap khatib akan berwasiat kepada dirinya sendiri dan kepada jamaah semuanya agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketakwaan itu Allah simpan di dalam hati kita, di dalam dada kita. Yang dengan ketakwaan itu Allah menjadikan kita istiqamah berada dalam agamanya, istiqamah dalam menjalankan ibadah, terus menerus menjalankan sholat tanpa henti dan tanpa bosan, terus menerus semangat dalam memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika azan berkumandang, meninggalkan semua kegiatan duniawi untuk bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri dengan beribadah kepadanya. Ketika waktunya kita mendapatkan waktu luang, maka kita gunakan untuk ibadah-ibadah yang sifatnya mutlak, yang tidak terikat dengan waktu dan tempat, seperti membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, berbuat baik kepada orang lain, membantu yang lainnya, meringankan beban orang lain, memberikan bantuan kepada orang-orang lemah, dan memberikan pikiran-pikiran yang bermanfaat bagi umat dan bagi saudara-saudara kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa istiqamah. Sebagaimana di surat yang Allah jadikan sebagai surat pembuka Al-Quran, Allah perintahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam agar berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Jalan yang lurus atau orang yang menempuh jalan yang lurus artinya dia orang yang istiqamah. Orang yang tidak belok kanan dan belok kiri. Orang yang tidak tertarik ke kanan dan ke kiri, tetapi dia mengikuti panduan yang Allah turunkan dan berjalan mengikutinya terus menerus tanpa berhenti. Nabi SAW ketika menerangkan ihdinas siratal mustaqim, maka beliau menyebutkan gambaran kehidupan manusia seperti jalan yang lurus, jalan yang lebar, jalan yang mudah, jalan yang nyaman untuk dilewati. Di kanan kiri jalan ada gerbang-gerbang, ada jalan-jalan kecil, ada pintu-pintu. Yang setiap gerbang, setiap pintu, setiap belokan ada setan yang ada di atasnya. Setiap setan menganjurkan, membujuk, memanggil, menggiuri anak-anak Adam agar mereka belok kanan dan belok kiri, sehingga mereka terjerumus dari jalan yang Allah perintahkan dan mereka menyimpang dari agama Allah yang Allah turunkan. Maka Nabi SAW adalah orang yang pertama kali Allah perintahkan ihdinas siratal mustaqim, dan tentunya kita lebih berhak untuk berdoa tersebut, untuk mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Di akhir surat Hud atau di akhir-akhir surat Hud, Allah Ta'ala mengulang perintahnya, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Fastaqim, maka istiqamahlah engkau wahai Nabi Muhammad. Fadzahir yang jelas dalam Al-Quran, ketika diperintahkan kamu, maka tentunya yang terutama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah turunkan Al-Quran kepada beliau dan bukan kepada orang lainnya. Sehingga ketika Allah perintahkan istiqamalah engkau wahai Muhammad, maka tidak diperintahkan kepada yang lainnya. Kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan. Nabi SAW dengan bahasa atau dengan secara singkat dalam bahasa ayat ini, Allah sudah perintahkan Nabi Muhammad untuk istiqamah. Sudah dijelaskan cara-caranya, sudah dijelaskan panduannya, dan sudah diperlihatkan, diterangkan apa saja yang menghalangi dari istiqamah. Sehingga kalau disebutkan kesimpulan fastaqim kama umirta,
Maka istiqomahlah engkau wahai Muhammad sebagaimana kamu diperintahkan. Maka di sini sebuah kalimat yang lengkap, perintah yang sempurna. Kenapa? Karena diperintah kepada Nabi Muhammad, orang yang memang dari dulu terkenal dengan istiqomah. Orang yang dari dulu memang terkenal selalu melakukan kebaikan. Orang yang dari awal terkenal tidak pernah melakukan penyimpangan. Penyimpangan apapun, sedikit apapun, seremeh apapun, sendirian maupun bersama dengan orang lain. Maka ketika diperintahkan fastaqim kama umirta, ini menunjukkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk tetap istiqomah. Yang sudah lalu, yang sudah terjadi, dan yang sudah berlalu dari umur-umur beliau, beliau tidak pernah menyimpang. Beliau tidak pernah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan salat maka salat, Allah perintahkan zakat, perintahkan saum maka beliau pun saum. Allah perintahkan berdakwah maka beliau pun berdakwah. Tidak melihat rintangannya, tidak melihat susahnya seperti apa, tetapi perintah Allah maka beliau jalankan dengan istiqamah. Maka fastaqim kama umirta merupakan perintah agar beliau ke depannya tetap istiqamah. Wa man taba ma'aka, dan juga termasuk orang-orang yang bertaubat bersamamu. Siapapun di antara orang-orang musyrik yang bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam atau hidup setelah beliau sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya mereka bertaubat. Dan tatkala mereka bertaubat atau mengucapkan kalimat syahadat atau mereka hidup di tengah-tengah kaum muslimin dan lahir sebagai anak muslim, maka hendaknya mereka pun juga istiqamah, tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan salat, menjalankan puasa, berbakti kepada orang tua, membaca Al-Qur'an, berdoa, berzikir dan amal-amal kebaikan yang lainnya. Wala tatghaw, dan janganlah kalian menyimpang. Maka tatghaw ini merupakan perintah bukan kepada Nabi Muhammad seorang, tetapi kepada semua yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bertaubat bersama beliau atau mengikuti jalan beliau. Wala tatghaw, maka janganlah kalian menyimpang. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat teliti dan mengetahui apa saja yang dilakukan manusia, sehingga Allah tutup innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah mengetahui apa, melihat apa yang kalian lakukan, melihat apa yang ada dalam hati kalian. Apakah keinginan bertaubat ataukah keinginan berbuat baik? Apakah keinginan beramal soleh ataukah keinginan menyimpang? Apakah keinginan berbakti kepada orang tua ataukah keinginan mendurhakai orang tua? Ataukah keinginan melakukan sholat tepat waktu, keinginan melakukan puasa, keinginan baca Quran, keinginan bersedekah, dan keinginan-keinginan yang lainnya, maka Allah pun mengetahuinya. Demikian pula yang dilakukan secara lahiriah. Tangannya digunakan untuk bersedekah, apakah tangannya digunakan baca Al-Quran, apakah tangannya untuk berbuat baik kepada orang lain, apakah mulutnya untuk berzikir, berdoa dan membacakan ayat Al-Quran, ataukah mulutnya digunakan untuk membicarakan kejelekan orang lain, untuk merendahkan orang lain, apakah digunakan untuk menghina orang lain, dan seluruh lahiriah yang lainnya. Innahu bima ta'maluna basir. Allah SWT sangat teliti sekali dengan apa yang dilakukan manusia, karena beliau maha melihat dan mengetahui semua yang dilakukan manusia. Maka mana ketelitian Allah SWT? Ketelitian ini Allah terangkan di akhir surat Az-Zalzalah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun. Kata zarrah waktu itu atau di masa jahiliyah digunakan untuk menyebut semut yang sangat kecil. Yang sebagian orang juga menerjemahkan sesuatu yang sangat kecil, seperti debu yang sangat kecil, atau nasi yang sangat kecil, atau sisa-sisa makanan yang sangat kecil. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa melakukan kebaikan sekecil apapun, maka dia akan melihatnya. Di mana dia melihatnya? Dia melihatnya ketika Allah menghakiminya di akhirat nanti, ketika Allah menghisapnya. Dia melihatnya di catatan malaikat yang semua tertulis apa yang dia lakukan. Dan dia akan melihatnya ketika Allah memaparkan dan memperlihatkan semua nikmat-nikmatnya di hadapannya nanti di hari kiamat. Dan kebalikannya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa pun melakukan keburukan sedikit apapun, maka dia akan melihatnya. Inilah maha melihatnya Allah Subhanahu wa taala dan maha mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dilakukan manusia, baik lahiriah maupun batiniah. Semoga Allah berikan kepada kita istiqamah dan kita diberikan karunia untuk tetap mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjalankan agamanya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Kaum muslimin yang semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmat istiqomah kepada kita semuanya. Pentingnya istiqomah sehingga kita menjadi harus sangat istiqomah karena Allah perintahkan kata istiqomah berkali-kali dalam Al-Qur'an. Dan Allah kisahkan para nabi ketika mereka berdakwah mendapatkan pertentangan, mendapatkan permusuhan dari kaumnya. Di dalam surat Hud kemudian Allah tutup dengan perintah fastaqim kama umirt. Allah ceritakan sebelumnya kisah Nabi Nuh di mana beliau berdakwah bertahun-tahun, ratusan tahun mendapatkan pertentangan, dan Allah sebutkan bahwa yang beriman illa qalil. Yang beriman kepada Nabi Nuh adalah sedikit. Kemudian Allah kisahkan Nabi Hud. Yang Allah ceritakan di dalam kisah Nabi Hud ketika Nabi Hud ditentang oleh kaumnya dan dijelek-jelekan sampai disebut sebagai orang bodoh dan orang yang tidak tahu. Demikian pula dengan kisah Nabi Saleh, Nabi Musa dan yang lainnya. Mereka semuanya mendapatkan pertentangan dari kaumnya, tetapi mereka diperintah untuk istiqamah. Dan Allah ceritakan ini kepada Nabi Muhammad agar beliau mengetahui hasil orang yang istiqamah, orang yang tidak putus asa dan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala adalah hasilnya kemenangan di dunia dan di akhirat. Maka beliau melihat di akhir hayat beliau bagaimana berkembangnya Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau wahai Nabi Muhammad, ra'aita, melihat, menunjukkan Nabi Muhammad melihat dengan mata kepalanya sendiri, bukan sekedar berita, bukan sekedar kata orang, bukan sekedar isu atau gosip. Wa ra'aita, dan kamu melihat dengan mata kepalamu sendiri. Wa ra'aitan nasa, manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Semua orang, semua manusia masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong. Sehingga jumlahnya waktu itu di akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam ratusan ribu. Yang mereka bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan haji wada. Dan ini buah dari istiqamah. Maka perhatikan bagi kita semuanya yang menginginkan kebaikan dan pilihlah satu kebaikan, maka kita harus istiqamah di dalamnya. Bagi yang ingin menjadi ahli salat, maka hendaknya dia senantiasa menunaikan salat tepat dengan waktunya, sesuai dengan tata cara yang Allah ajarkan, sehingga kemenangan yang akan dia dapatkan. Nabi menyebutkan di akhirat nanti ahlus shalah, ahli salat akan dipanggil untuk masuk surga min babis shalah, dari pintu salat. Orang yang ingin istiqomah dalam sedekah, maka hendaknya dia tidak putus asa dan berhenti dari sedekah. Sekecil apapun, sesempit apapun momennya, sesusah apapun kesempatannya, maka berusaha untuk sedekah. Berusaha untuk bisa sedekah apapun bentuk sedekahnya. Apakah membantu orang lain, apakah memberikan sekecil makanan, atau memberikan bantuan apapun, tapi berupa sedekah. Sehingga hasil akhir yang akan dia dapatkan di akhirat nanti, ahli sedekah akan dipanggil masuk surga dari pintu sedekah. Demikian pula dengan orang yang berpuasa. Maka sesusah apapun, apakah panas, dahaga, sesusah apapun pekerjaannya dan rintangannya, maka hendaknya selalu istiqomah dalam puasa. Sehingga di akhirat dia mendapatkan kemenangan dan masuk surga dipanggil dari pintu Ar-Rayyan atau pintu As-Siyam. Maka demikianlah buah orang yang beristiqomah. Maka kebalikannya Allah mewanti-wanti, mewasiatkan jangan sampai putus asa dari istiqomah, dari menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Di awal surat Fussilat Allah taala berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum." Katakan wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Maksudnya mendapatkan ujian dan merasa berat seperti ujian yang kalian alami. Namanya manusia diperintahkan pasti ada rasanya menentang. Namanya manusia mendapatkan kesusahan pasti pengen yang gampangnya saja. Susah berdakwah, susah berdoa, malas sholat dan seterusnya. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Tetapi Allah berikan wahyu kepadaku. Kemudian apa yang Allah perintahkan? Fastaqimu. Maka hendaklah kalian istiqamah. Kemudian di akhir ayat ini wawailul lil musyrikin. Maka celakalah orang-orang musyrik yang mereka tidak istiqamah. Kemudian di tengah-tengah surat Fussilat Allah menyebutkan faidah dan manfaat dari orang istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, artinya dia bertaubat dari kemusyrikannya, dia bertaubat dari penyimpangan dan penyelenggaranya, masuk Islam dan dia istiqamah di dalam Islam, tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka pada hari kiamat malaikat akan turun menyapa mereka.
Malaikat akan berkata kepada mereka, udkhuluha, masuklah kalian ke dalam surga. Masuklah kalian ke dalam surga dengan apa yang kalian amalkan. Di dalam surat Al-Ahqaf Allah juga mengulang manfaat dari orang istiqamah. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak akan mendapatkan kesedihan, tidak akan mendapatkan kesusahan. Kemudian Allah sebutkan ulaika ashabul jannah. Mereka adalah ahli surga yang mendapatkan pahala dari apa yang mereka lakukan. Maka surga akan kita dapatkan dengan istiqamah. Senantiasa menjalankan solat tanpa malas dan memaksakan diri untuk tetap melaksanakan solat sesusah apapun. Senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat tangan kita di kesempatan-kesempatan yang ada, di hari Jumat atau waktu-waktu mustajab seperti sepertiga malam terakhir dan waktu-waktu mustajab yang lainnya. Senantiasa mendoakan orang tua kita dan mendoakan guru-guru kita, mendoakan orang-orang yang berjasa kepada kaum muslimin. Senantiasa bersedekah, senantiasa memberikan nasihat kepada teman-teman, sanak saudara, anak-anak dan kerabat kita semuanya. Maka istiqomahlah, istiqomah akan mendapatkan balasan surga dari amal apapun yang mereka lakukan. Semoga Allah berikan kepada kita istiqomah dan senantiasa menjalankan kebaikan yang sudah Allah karuniakan kepada kita, dan Allah melanggengkan, mendawamkan serta mengabadikan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan, dan kita tidak diberikan musibah putus asa dari kebaikan yang kita lakukan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ارزقنا الاستقامة في الدين. اللهم ارزقنا الاستقامة في الدين. اللهم ارزقنا الاستقامة في الدين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحاب الأخيار وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.